Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Fuadi, absen 11 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kemudian diserap menjadi satu kata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Menurut pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan aktivitas kehidupan, aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Sebagai sebuah politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga menyangkut ke seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan, artinya kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga mereka memiliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. 2. Klasifikasi demokrasi. Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar di negara lain. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan berbeda-beda dari sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal berbagai macam bentuk. Yaitu klasifikasi demokrasi berdasarkan yang pertama, titik berat perhatiannya terbentuk menjadi 3, yaitu formal, material, dan gabungan. Kalau berdasarkan ideologinya, yaitu ada 2, konstitusional atau liberal, dan rakyat atau proletar. Kalau berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, ada 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Demokrasi dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi dalam bidang politik, serta upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya yang menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, yaitu demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal atau material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme.
Ciri khasnya yaitu pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak dikenali banyak, melakukan campur tangan dan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang pada paham Marxisme komunisme, rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikannya pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu satu, demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum di negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak dan semakin luas wilayahnya, dan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilannya biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.